Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah Desain dan Analisa Eksperimen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang desain penelitian pre-eksperimen yang berjenis one-shot case study. Yang pertama adalah konsep one-shot case study secara umum. Jadi pada desain penelitian pre-eksperimen jenis one-shot case study, hanya ada satu kelompok yang terlibat dalam penelitian ini. Bisa jadi itu satu kelas, bisa jadi juga satu sekolah, ya, tergantung dari konteks penelitiannya. Jika digambarkan secara visual, akan tampak seperti gambar berikut ini, ya, gambar hijau ini. Warna hijau itu adalah kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan. Kemudian simbol X itu adalah treatment atau perlakuan. Kemudian O itu adalah observasi. Jadi secara ringkas one shot case study ini terdiri dari satu kelompok, satu treatment, dan satu observasi. Dengan kata lain, one shot case study ini tidak ada kelompok kontrol. Tidak ada pula observasi pendahuluan. Ya, yang ada hanya kelompok eksperimen, satu perlakuan, dan satu observasi. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh kasus, ya. Misalnya Dinas Pendidikan Kota A menetapkan nilai KKM mata pelajaran matematika sebesar 75. Jadi nilai KKM ini kita sebut dengan nilai rata-rata populasi. Kenapa kita sebut populasi? Karena kita itu akan membandingkan nilai sampel dengan nilai populasi. Baik, seorang guru matematika di sekolah Z, yaitu salah satu sekolah yang ada di kota A tersebut, menerapkan model quantum learning dalam pembelajaran matematika. Ini adalah treatmentnya, ya. Tujuannya agar kemampuan matematika siswa bisa mencapai KKM atau lebih tinggi. Rata-rata nilai hasil belajar siswanya bisa lebih tinggi dari rata-rata nilai populasi atau KKM. Setelah memberikan treatment dengan menerapkan model pembelajaran quantum learning, guru tersebut memberikan ujian akhir pada seluruh siswanya, yaitu siswa kelas 8 yang berjumlah 28 siswa. Dan diperolehlah nilai sebagai berikut: 81,35, 80,97, 74,92, dan seterusnya sampai 78,05. Nah, ini disebut dengan nilai sampel. Nanti akan kita cari nilai rata-ratanya, standar deviasinya, kemudian akan kita bandingkan dengan rata-rata nilai populasi atau kita bandingkan dengan nilai KKM. Oke. Dari studi kasus tersebut, rumusan masalahnya adalah apakah rata-rata nilai UAS mata pelajaran matematika siswa kelas 8 di sekolah Z yang berada di kota A itu lebih besar atau sama dengan KKM. Itu rumusan masalahnya. Kemudian kita akan merumuskan hipotesis penelitiannya. Yang pertama, H0 mu lebih besar atau sama dengan 75. Artinya rata-rata nilai UAS siswa kelas 8 di sekolah Z itu lebih besar atau sama dengan 75. Kemudian H1-nya, hipotesis alternatifnya,
mu lebih kecil dari 75. Artinya rata-rata nilai UAS mata pelajaran matematika siswa kelas 8 di sekolah Z itu lebih kecil dari nilai KKM. Itu hipotesis alternatifnya. Selanjutnya langkah yang ketiga, kita menentukan tingkat signifikansi. Alfa sama dengan 5% atau 0,05. Selanjutnya langkah yang keempat, kita akan menentukan statistik uji. Karena one shot case study ini memiliki satu kelompok atau memiliki hanya satu nilai, satu data, maka uji statistik yang digunakan adalah one sample t-test. Yang lain selain one sample t-test ada one sample z-test. Akan tetapi z-test itu digunakan apabila sigma atau standar deviasi populasinya diketahui. Jika tidak, jika yang diketahui hanya standar deviasi sampel, maka kita menggunakan uji T. Selanjutnya, berdasarkan rumusan hipotesis, kita lihat bahwa H1 itu menggunakan simbol lebih kecil. Artinya ini uji satu arah pihak kiri. Satu arah pihak kiri. Karena one sample t-test ini merupakan statistik parametrik, dia harus memenuhi syarat data berdistribusi normal. Maka sebelum kita melakukan perhitungan one sample t-test, kita harus uji dulu. Kita harus uji datanya dulu. Nah, dalam pengujiannya ya, di sini saya menggunakan software R. Software R, kemudian menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Jadi rumusnya ya, kodenya, sintaknya di dalam software R itu, apabila kita ingin melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, maka kita tuliskan Shapiro titik tes dalam kurung data yang akan diuji normalitasnya. Di sini hasil uji normalitas disimpan dalam variabel tes norm atau tes normalitas. Ya. Hasilnya didapat bahwa p-value-nya sama dengan 0,504. Artinya apa? P-value ini adalah nilai probabilitasnya. Karena nilai probabilitas dari data siswa tersebut, nilai ujian akhir siswa tersebut, probabilitasnya lebih besar dari nilai alfa atau signifikansi yang telah kita tetapkan 0,05, maka data tersebut diasumsikan berdistribusi normal. 0,5 itu lebih besar dari 0,05. Maka data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal, kita bisa lanjutkan uji T satu sampel. Dengan menggunakan software R, kita bisa langsung mendapatkan hasilnya tanpa kita harus menghitung satu persatu nilai standar deviasi, nilai rata-rata, nilai
T hitung, bahkan nilai T tabel. Kita tidak perlu hitung satu persatu, ya. Tapi dengan satu sintak kita sudah dapat menyelesaikan perhitungan uji T satu sampel. Di sini kita lihat ya. Kodenya adalah T.test dalam kurung nilai UAS itu adalah data nilai UAS siswa. Kemudian MU atau mu itu 75 sama dengan 75 itu adalah nilai KKM-nya ya, atau nilai rata-rata nilai populasi. Kemudian alternatif sama dengan greater. Artinya kita melakukan uji satu arah pihak kiri. Hasil perhitungan one sample t-test uji satu arah pihak kiri ini disimpan dalam variabel T hitung. Dan bisa kita lihat hasilnya di bawah. Kita mendapatkan T sama dengan 5,8302. T ini adalah disebut T statistik atau T hitung. Kemudian DF itu adalah degree of freedom atau derajat kebebasan. Rumusnya N dikurang 1. N-nya adalah 28. N itu jumlah siswanya atau jumlah datanya. Ya, N kurang 1. 28 kurang 1 sama dengan 27. Selanjutnya ada nilai p-value. P-value nilai probabilitasnya itu 1,657 kali 10 pangkat min 6. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian min of X. Ya, ini adalah nilai rata-rata dari 28 siswa. Kita sebut ini X ya. Jadi kalau kita hitung manual itu ada XI, X1, X2, X3 sampai X28. Nah, X rata-rata ini dalam rumus disebut X bar. Nah, X bar ini ya, X bar ini adalah sebesar 78,73143. Oke, selanjutnya di bawah ada T critical ya. Ini adalah T tabel. Jadi kita ingin mendapatkan nilai T tabelnya. Nilai T tabelnya itu menggunakan kode KT ya. KT dalam kurung P sama dengan 0,05 atau nilai alfanya, nilai signifikansinya yang kita tetapkan 5%. Kemudian DF ini adalah derajat kebebasannya ya, jumlah sampel dikurang 1. Ini untuk satu arah ya, baik kiri atau kanan ya, baik pihak kiri atau pihak kanan. Kalau untuk pengujian dua arah, P-nya itu dibagi 2 ya. Jadi alfanya dibagi 2 ya. Karena ini uji pihak kiri satu arah ya. Jadi P-nya itu tidak dibagi 2. Jadi 5% ya, tetap 5%. Kalau dua arah maka sebelah kiri itu 2,5%, sebelah kanan juga 2,5%. Jadi nilai T tabel untuk probabilitas 5% dan derajat kebebasan 27, nilai T tabelnya adalah minus 1,703288. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai T hitung, nilai T tabel. Kita juga mendapatkan p-value atau nilai probabilitas. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kelima, yaitu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusannya adalah yang pertama, apabila T statistik atau T hitung lebih besar daripada T critical atau T tabel,
maka HO diterima, H1 ditolak. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita dengan memandang nilai probabilitasnya. Apabila p-value atau nilai probabilitas itu lebih kecil daripada alfa yang ditetapkan atau nilai signifikansi yang ditetapkan, yaitu 5%, maka HO diterima, H1 ditolak. Sekarang kita lihat, ya. Kita lihat bahwa T statistik yang kita dapat adalah 5,8302. Itu lebih besar daripada nilai T critical minus 1,703288. Artinya HO diterima dan H1 ditolak. Atau kita bisa melihat pada nilai probabilitas, bahwa nilai probabilitas yang kita peroleh itu adalah 1,657 kali 10 pangkat min 6. Itu lebih kecil daripada nilai alfa atau nilai signifikansi yang telah kita tetapkan 5%. Lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kita lihat di bawah ada diagram, ya, ada kurva normal, ya, kurva normal, ya. Yang sebelah sini, sebelah kiri ini adalah daerah penolakan H0. Sebelah kanan yang tidak diarsir, yang polos, itu disebut daerah penerimaan H0. Apabila T hitung lebih besar dari minus 1,703, maka HO diterima, ya, maka H0 diterima, H1 ditolak, karena nilai T tabelnya berada di daerah penerimaan H0. Sebaliknya, apabila nilai T hitungnya atau nilai T statistiknya lebih kecil dari 1,7, dari minus 1,7, maka H0-nya ditolak. Ya, ini kalau kita lihat dari kurva normalnya. Jadi kesimpulannya, ya, H0 diterima dan H1 ditolak. Ya. Kita lihat, ya, pada uji hipotesis, ya. H0 diterima, pernyataan bahwa nilai rata-rata siswa kelas 8 di sekolah Z itu sama dengan KKM atau bahkan lebih tinggi. Lebih tinggi dari nilai KKM, lebih tinggi dari 75 atau minimal sama. Itu benar, pernyataan tersebut benar, ya. Sedangkan pernyataan yang kedua atau H alternatif, hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa nilai rata-rata siswa kelas 8 di sekolah Z itu di bawah KKM, tidak sampai 75, itu salah, ditolak pernyataan tersebut, ya. Karena uji statistik telah menunjukkan bahwa nilai UAS siswa itu lebih besar atau sama dengan KKM. Jadi nilai T hitungnya, T statistik 5,8302 itu berada di sini, ya, di daerah penerimaan H0, ya. Jadi H0-nya diterima. Oke, yang terakhir, ya, berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, didapatkan bukti bahwa rata-rata nilai UAS mata pelajaran matematika siswa kelas 8 lebih besar atau sama dengan nilai KKM 75. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.